Salam jumpa kembali dalam renungan harian Kitab Suci hari Rabu tanggal 18 Desember 2028 pada pekan Advent yang ketiga. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, di beberapa channel YouTube sedang banyak dibahas tentang perkembangan AI, Artificial Intelligence. Perkembangan AI ini sangat hebat, bahkan karena algoritma yang sangat kompleks, dia bisa mempengaruhi keputusan manusia. Misal tentang kesehatan. AI mampu mengumpulkan data tentang salah satu penyakit serta membuat kesimpulan tentang penyakit itu. Seorang pasien bisa saja terpengaruh dengan kesimpulan yang dibuat oleh AI itu karena diberikan data lengkap tentang gejala, efek, dan mungkin juga obat yang bisa dia berikan atau usulkan. Tetapi kemudian perkembangan AI ini menjadi perdebatan, secara khusus berkaitan tentang prinsip keadilan. Bagaimana jika AI ini menjadi penentu keadilan? Karena AI pasti bisa mendokumentasikan semua hukum, semua pelanggaran hukum. Apakah AI akan menjadi kebenaran mutlak dalam kehidupan manusia? Apakah kalau AI mengatakan sesuatu salah, sudah pasti dia salah dan dihukum? Atau jika AI mengatakan dia benar, sudah pasti dia dianggap sebagai orang yang benar? Demikiankah kehidupan di masa yang akan datang dengan perkembangan AI yang sangat hebat itu? Saudara-saudara terkasih, hari kelahiran Yesus sudah semakin dekat. Kepada kita diperdengarkan tentang kedatangan Yesus merupakan tunas adil yang ditumbuhkan Allah bagi Daud. Hal itu dinyatakan oleh Allah dengan kelahiran di tengah-tengah keluarga Yusuf. Yusuf sendiri adalah keturunan Daud. Dalam kitab suci tidak banyak diceritakan tentang Yusuf ini. Akan tetapi dalam kisah yang singkat itu pun, Yusuf digambarkan sebagai tokoh yang mempunyai karakter yang mengagumkan. Itu bisa kita ketahui juga lewat Injil hari ini. Dalam tradisi Yahudi, Yusuf sudah bertunangan dengan Maria dan akan mengikatnya dengan pernikahan.
Para ahli mengatakan mereka belum serumah karena Maria belum cukup umurnya untuk menikah. Tetapi Yusuf dinyatakan sudah cukup berumur. Karena persoalan umur itu, meski sudah bertunangan, Maria masih harus tinggal di rumah orang tuanya sampai genap usianya untuk menikah. Tetapi ternyata Maria hamil. Sesuatu yang pasti mengejutkan bagi Yusuf. Namun disinilah Yusuf memperlihatkan karakternya yang luar biasa. Dia tidak mau mencemarkan nama Maria di muka umum, meski secara manusia dia berpikir bahwa dia dikhianati dan disakiti. Dia bermaksud menceraikan Maria secara diam-diam. Dalam teks yang kita baca tadi, Yusuf dengan sikap yang dia lakukan dikatakan sebagai seorang yang tulus hati. Namun, jika diterjemahkan dengan bahasa berbeda lagi, Yusuf dapat digambarkan sebagai seorang yang benar. Bukan hanya sekedar yang tulus hati, tetapi sebagai seorang yang benar. Sungguhkah Yusuf orang benar? Ini kemudian menjadi pertanyaan kita. Menurut hukum Taurat, hukuman untuk perzinahan adalah dilempar atau dirajam dengan batu hingga mati. Seturut hukum itu, apakah tindakan Yusuf dengan diam-diam tadi dapat dikatakan benar? Bukankah kalau Yusuf berlaku sebagaimana ditetapkan oleh hukum, maka dengan itulah maka bisa dikatakan dia seorang yang benar. Yusuf dikatakan seorang yang benar ternyata bukan berdasarkan pada hukum Taurat, tetapi berdasar pada kehendak dan hukum Allah. Dasar untuk dinyatakan benar ini sudah ada dalam perjanjian lama, ketika Saul mengatakan kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu." Itulah yang diterapkan oleh Yusuf. Meski Maria dianggap memperlakukannya dengan tidak baik, tetapi dia tetap akan memperlakukan Maria dengan baik. Disitulah letaknya Yusuf seorang yang benar. Ini sekaligus sebagai pertanda bahwa Yusuf adalah anak Daud yang sejati, karena lihat kisah berhadapan dengan Saul tadi. Saudara-saudara terkasih, Yusuf dinyatakan sebagai orang benar karena dia mampu menyelaraskan kehendak Allah dan hukum Allah berhadapan dengan situasi hidupnya. Hal itu mungkin tidak akan pernah dimiliki oleh AI tadi. AI tidak akan bisa menjadi standar kebenaran untuk menentukan sikap yang adil. Kehendak dan hukum Allah yang bertumbuh dan berkembang dalam hati manusia lah yang akan menjadi penentu kebenaran untuk bersikap secara adil. Maka perlu kita refleksikan. Kita semua berjuang untuk menjadi orang benar. Namun bagaimana kita menyelaraskan hukum dan kehendak Allah dalam kita menghidupi aturan yang kita jalani sekarang? Contoh pelajaran moral yang sering disampaikan adalah, apakah sama hukuman anak-anak yang sedang kelaparan ketika dia mencuri roti dengan seorang yang dengan sengaja mencuri roti? Prinsip keadilan tidak berdasarkan aturan-aturan yang terdokumentasikan. Prinsip keadilan juga bisa dinyatakan dengan prinsip aturan yang diselaraskan dengan pengalaman kemanusiaan. Dan pada saat itulah kehendak Allah dilihat, hukum Allah dipertimbangkan, dan itulah karakter orang benar. Tuhan memberkati.